الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة والذي أمرنا بالدعوة الإسلامية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Takilah hikmat bertawadi sayyid al-hasan tampuha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Kesempatan mulia hari Sayyidul Ayyam, hari yang penuh barokah ini, dengan iman dan takwa kita bisa menjalankan ibadah Jumat sebagai perintah kepada umat Islam sedunia. Idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Sudah dipanggil untuk menjalankan ibadah Jumat, kita tinggalkan seluruh aktivitas kita sehari-hari hanya untuk tunduk patuh, hormat, takdim, khusyuk, menghilangkan kesombongan kita, rasa takabur, iri, dengki, hasad, sifat jahiliyah lainnya, untuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala bernama ibadah Jumat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah figur sebagai pemimpin kita, terutama kita umat Islam di akhir zaman. Relevansinya sedang mencari pemimpin yang tepat. Korelasi pemimpin yang tepat tidak ada duanya kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah pun memuji kepada Kanjeng Nabi dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak yang agung. Dan inilah saudara, maka umat Islam sedunia memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Rabiul Awal, Rabiul Akhir adalah bulan sangat barokah, Maulid barokah. Kita gunakan momen-momen Maulid barokah itu untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Maulid yang barokah kita gunakan untuk memperkuat dakwah Islamnya. Maulid yang penuh barokah kita gunakan untuk meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui jalur dakwah peringatan hari besar Islam yang bernama Maulid. Sidang Jumat yang terhormat, sama-sama kita jangan lupa ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Ini sangat penting diingatkan betapa manusia banyak lupa. Maka kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Kanjeng Nabi pada saat haji wada, karena Rasulullah yaktubu fi hajjatil wada, di antara sabda beliau adalah ittaqullah. Jadi ketika Rasulullah berhaji wada, pesan yang sangat luar biasa adalah ittaqullah wa sallu khamsakum, dan salatlah
5 waktu kalian dijaga, wasumu syahrakum, puasa kalian semuanya, wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kalian, wa atiu umaraakum, taatlah para pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum. Niscaya dengan 5 hal itu, saudara-saudara, umatku akan masuk surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam momen meringatkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita di masjid-masjid, di langgar, di mushola, di mana saja berada, di perkantoran diingatkan supaya kita kembali bercinta kepada kanjeng Nabi. Dan cinta itu membutuhkan pengorbanan, bukan hanya di lisan. Setidak-tidaknya memang orang yang mencintai sesuatu, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang banyak mencintai sesuatu, dia terbanyak disebutnya, terbanyak diingat-ingat. Kalau kita cinta kepada dunia, ingatnya dunia. Cinta kepada anak, ingat anak. Cinta kepada istri, ingat istri. Tapi ini cinta kepada kanjeng Nabi, subhanallah, kita juga ingat kepada kanjeng Nabi. Pertama, kalau kita ingat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita disebut al-bakhil, orang-orang yang bakhil. Man dzukirtu indahu, orang yang bakhil itu orang yang disebut di sisinya nama saya, falam yusalli alayya, dia enggak mau bersolawat kepada kanjeng Nabi. Karenanya perbanyak solawat. Saudara, ayat populer yang didengungkan oleh semua muazzin, Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu bukan fi'il madhi, tapi yusholluna 'alan nabi. Jikalau Allah dan malaikatnya saja bersolawat, bagaimana kita umatnya yang sangat banyak dosa, berlumuran dosa, sangat berlumuran dosa. Saudara, Nabi Adam punya dosa 1, dia masuk surga, punya dosa 1, diusir dari surga. Begitu ujian-ujian para nabi di dalam, subhanallah. Itu semua menjadi hikmah bagi kita semua, supaya kita kembali mencintai kanjeng Nabi. Dan Nabi Muhammad itu luar biasa. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, subhanallah. Darah, ketika kita membaca maulid, jikalau kita memahami maknanya, memunculkan mahabbah, kecintaan kita kepada kanjeng Nabi. Ternyata sejauh ini kita kurang mencintai Rasulullah. Sejauh ini kita kurang pengorbanan untuk meneruskan perjuangan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Minimal sekali dengan memperbanyak sholawat, itu salah satu indikasi bahwa kita mencintai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara, yang penting dalam kehidupan kita seterusnya adalah bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah itu dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi surat Al-Ahzab misalnya, surat ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah jelas dinyatakan oleh Allah dengan lam takkid, la ditambah qad, betapa Allah memuji kepada Rasulullah SAW. Di dalam jiwanya terdapat suri teladan yang baik. Sebelum jauh-jauh Nabi diangkat menjadi Nabi saja, dari sejak kecil sudah menjadi contoh teladan di Arab Saudi, di Mekah yang luar biasa itu. Di saat waktu remaja 12 tahun juga sudah menggembala kambing dan bisa dicontoh kepemimpinannya, dikasih amanah, bahkan dipercaya masyarakat. Waktu itu belum diangkat kanjeng Nabi, shadiqul wa'dil amin. Bahkan subhanallah, Khadijah, wanita cantik se-Arab Saudi yang paling cantik dan paling kaya pun menaruh perhatian terhadap kejujurannya. Maka Nabi ditawari untuk kerjasama bisnis berdagang ke negeri Syam. Dipercayakan bisnisnya Siti Khadijah yang luar biasa, wanita suci, cantik. Waktu itu belum Islam, belum ada, tapi sudah pakai penutup, pakai hijab. Wanita yang sangat luar biasa. Melihat kejujuran Rasulullah yang luar biasa, setelah bisnis pulang dari Syam, seluruh perdagangannya, bisnisnya, olehnya, keuntungannya,
boleh jadi dia membawa 1 miliar, pulang membawa 10 miliar, diserahkan semua kepada Siti Khadijah. Maka Khadijah mulai tertarik untuk menyampaikan niat hasratnya melamar Rasulullah SAW. Bikudratillah, bi'tillah, Siti Khadijah yang luar biasa itu menjadi istri Rasulullah SAW dan mendapatkan putra putri yang sangat banyak. Sidang Jumat, rahimakumullah, itu sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Apalah lagi setelah menjadi Nabi dan Rasul, saudara. Bagaimana sifat-sifat Rasulullah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anitum. Beliau bisa merasakan penderitaan rakyat, kepedihan, dan apa yang dirasakan oleh jamaah dan umatnya. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, ketika beliau mau meninggal dunia, saudara, yang diingat bukan istrinya, bukan Aisyah, bukan Khadijah, bukan putra putrinya. Yang diingat adalah ummati, ummati, dan ummati, saudara. Padahal Rasulullah adalah maksum, dijamin surga, cash and carry. Meninggalnya langsung disambut oleh para malaikat, surga terbuka, malaikat menyambut. Semua para anbiya tunduk kepada kanjeng Nabi. Maka Rasulullah itu ada Sayyidul Mursalin, sayyidnya Rasul-Rasul, sayyid al-anbiya, subhanallah. Dan kita ini harusnya bangga, tidak pernah ketemu kanjeng Nabi, tidak pernah makan bareng dengan Nabi, tidak pernah ngopi bareng dengan Nabi, tapi kita beriman pada Rasulullah. Sedangkan masyarakat pada saat itu, saudara, ada yang kafir, ada yang memusuhi Nabi, ada yang melempar Nabi, ada yang menghalangi dakwah Nabi, bahkan ada yang ingin membunuh kanjeng Nabi sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Perjuangannya yang luar biasa, saudara. Siapa yang akan meneruskan ini kalau bukan kita? Kesempatan masih luas, umur masih panjang, dan saudara, kita semua bisa berdakwah. Tidak harus seperti ustaz. Berdakwah tidak harus seperti mubalik. Berdakwahlah sebagaimana posisi strategis secara proporsional sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang memiliki ilmu pengetahuan, dakwah dengan ilmunya. Memiliki harta, dakwahlah dengan harta, seperti Siti Khadijah tadi. Jadi ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, dan lain sebagainya. Itu sahabat-sahabat Rasulullah. Kita juga bisa itibak kepada itu. Saudara, dalam satu ayat surat Al-Imran, misalnya ayat 110. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, hai Muhammad, kalau umatmu itu beriman kepadaku, fattabi'uni, maka ikutilah jejak kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah mengikuti jejak kanjeng Nabi Muhammad SAW, saudara, yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kita. Enak kalau kita sudah mahabbah kepada kanjeng Nabi. Syafaat kita dapat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum, innallaha ghafurur rahim. Semuanya Allah Maha Ghafur, Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun, Rahim, Maha penyayang. Sidang Jumat rahimakumullah. Selain itu, pertama mencintai Rasul, kedua mencintai akhlak Rasul, yang ketiga meneruskan perjuangan dakwah Rasul. Jangan lupa, saudara, di akhir zaman ini kita harus kembali istiqomah di dalam menegakkan dakwah Islamnya. Tetaplah berjuang di jalan Allah, mencintai Allah, meneruskan perjuangan Allah, membangun Islam. Bukan hanya kita mampu membangun masjid, tapi juga memakmurkan masjid dan juga mengisinya untuk ibadah. Semangat beribadah, dan jangan lupa semangat bertaubat, mengisi akhir kehidupan kita dengan amal yang soleh. Insya Allah itulah yang membawa kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu